Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita satukan hati kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma, pasalnya yang ke-14, ayat 11 sampai 12. Ibu akan bacakan ya. Roma pasal 14 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Nah, sebelum kita berdoa untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi Matahari bersinar terang. 1, 2, 3. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu di pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, dan pada hari ini Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk membahas beberapa materi. Kiranya apa yang disampaikan pada hari ini dapat dimengerti oleh anak-anak-Mu dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan mereka. Allah Bapa di dalam surga, inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke pelajaran kita yang baru. Nah, judul pelajaran kita pada hari ini adalah tanggung jawabku. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke pelajaran kita yang baru. Nah, judul dari pelajaran kita pada hari ini adalah tanggung jawabku di rumah. Nah, namun sebelum kita jauh masuk ke dalam pembahasan materi, kita harus tahu dulu kira-kira kenapa sih kita penting untuk belajar tentang tanggung jawabku di rumah. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan ada 3 tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan yang pertama, anak dapat menyebutkan arti tanggung jawab dengan bahasa yang sederhana. Yang kedua, anak dapat menyebutkan contoh tanggung jawab di rumah. Dan yang ketiga, anak dapat melakukan tanggung jawabnya di rumah. Nah, kita lanjut ya. Kita harus tahu dulu, kira-kira tanggung jawab itu apa ya? Nah, anak-anak, kira-kira kalau Ibu mengatakan tanggung jawab, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian? Iya, nah di sini, secara sederhananya, tanggung jawab itu adalah kesadaran untuk melaksanakan tugas-tugas yang wajib untuk dilakukan. Contohnya, kalau di rumah kalian punya tugas cuci piring, menyapu. Nah, itu adalah salah satu contoh tanggung jawab di rumah. Nah, tetapi tanggung jawab itu di dalamnya harus ada kesadaran. Nah, bagaimana sih kesadaran itu? Kesadaran itu adalah tindakan secara spontan.
Jadi tidak harus disuruh sama mamanya, tidak harus disuruh dulu sama bapaknya baru dikerjakan. Tetapi tanpa disuruh pun adik-adik sudah tahu bahwa itu adalah tugas yang wajib untuk dikerjakan sehari-hari. Nah, setiap orang itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Contohnya kalau di rumah, contohnya punya kakak atau adik. Nah, kakaknya tugasnya setiap pagi menyapu. Nah, kalian tugasnya setiap pagi cuci piring. Nah, itu adalah contoh sederhana bahwa kalau di rumah itu kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, di sini kita akan membahas tentang tanggung jawab seorang anak. Nah, kira-kira apa saja ya tanggung jawab seorang anak? Langsung saja kita lihat. Nah, ternyata tanggung jawab seorang anak itu ada 3. Bisa dilihat ya di sini. Yang pertama, ada tanggung jawab anak terhadap orang tua. Yang kedua, ada tanggung jawab anak terhadap orang lain. Dan yang ketiga, tanggung jawab anak terhadap diri sendiri. Nah, mari kita lihat penjelasan lebih lanjut. Kira-kira apa sih contoh dari tanggung jawab anak kepada orang tua? Contoh yang bisa kita lakukan di rumah, yang pertama seperti menaati orang tua. Kalau misalnya mama sama bapak bilang tidak, ya tidak, atau bilang jangan dilakukan, itu artinya tidak boleh dilakukan. Karena ketika orang tua kita melarang kita, itu berarti adalah perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan. Nah, selanjutnya ada yang kedua, membantu orang tua. Nah, kita sebagai anak di rumah itu wajib untuk membantu orang tua. Contohnya kita membantu meringankan pekerjaan rumah, seperti contoh yang sudah ibu sebutkan di awal. Contohnya menyapu, mencuci piring. Itu merupakan perbuatan yang dapat meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Nah, selanjutnya kira-kira apa sih contoh dari tanggung jawab anak terhadap orang lain? Nah, contoh yang kedua bisa kita lihat di sini. Adik-adik bisa lihat di sini dikatakan mengasihi saudara dan menjaga kerukunan. Nah, mengasihi saudara itu tidak hanya kakak atau adik, tetapi semua rumpun keluarga yang ada di rumah kita. Contohnya di rumah ada kakak, ada adik, ada ayah, ada ibu, kakek, nenek, tante, dan om. Nah, semua orang yang ada di dalam rumah kita patut untuk kita kasihi. Kita patut mengasihi satu dengan yang lain. Dan yang kedua, menjaga kerukunan. Contohnya di dalam rumah kita harus saling menjaga perasaan satu sama lain. Nah, contohnya menjauhi pertengkaran. Nah, kadang itu kalau kita di rumah, kita senang sekali setiap hari kita bertengkar dengan adik atau dengan kakak. Nah, sebisa mungkin hal itu kita hindari. Nah, sekarang kita akan melihat contoh tanggung jawab anak yang ketiga. Tadi tanggung jawab yang ketiga itu adalah tanggung jawab kepada diri sendiri. Nah, seperti apa sih contohnya? Nah, bisa kita lihat ya. Di sini contohnya seperti belajar dan menjaga kebersihan rumah. Nah, kita masuk ke
pembahasan yang selanjutnya. Mengapa tanggung jawab harus diajarkan sejak dini? Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, agar anak bisa lebih mandiri, bertanggung jawab, tertib, disiplin, hidup teratur, dan berbudi pekerti yang baik. Nah, tentunya kalau dari awal kita sudah belajar untuk bertanggung jawab, nilai-nilai ini bisa kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Nah, di sini ibu akan menceritakan tentang perumpamaan yang terdapat dalam Matius 21 ayat 28 sampai 32 ketika Yesus menceritakan tentang perumpamaan mengenai tanggung jawab kepada murid-muridnya. Nah, pada suatu hari ada seorang ayah yang memiliki 2 anak laki-laki. Yang pertama katakanlah sebagai si sulung dan yang kedua sebagai si bungsu. Nah, ketika ayahnya ingin menuju kebun anggur, ia menghampiri si sulung dan berkata, "Anakku, bantulah dulu ayah. Ayah membutuhkan bantuanmu di kebun anggur." Tetapi apa jawab si sulung? Nah, tentu saja si sulung mengiyakan, "Oke ayah, aku akan membantumu." Nah, tetapi tidak hanya ke si sulung saja, sang ayah juga menghampiri si bungsu dan meminta hal yang sama. "Anakku, bolehkah engkau membantu ayah di kebun anggur? Ayah sangat membutuhkan bantuanmu." Tetapi ternyata apa yang dijawab oleh si bungsu? Ternyata si bungsu menolak dan ia mengatakan, "Ayah, aku malas, aku capek, aku tidak bisa," dan alasan-alasan sebagainya. Di sini si bungsu menolak permintaan ayahnya untuk membantunya di kebun anggur. Nah, namun apa yang terjadi? Ternyata si sulung yang awalnya mengiyakan, ia tidak pergi membantu ayahnya. Ia hanya sebatas mengiyakan, tetapi tidak pergi untuk membantu ayahnya di kebun anggur. Nah, sedangkan si bungsu tadi, yang kedua, yang awalnya menolak permintaan ayahnya, akhirnya ia pun merasa menyesal dan ia merasa kasihan kepada ayahnya. Akhirnya ia pun menuju ke kebun anggur untuk membantu ayahnya. Nah, adik-adik, pertanyaan yang muncul di sini adalah, manakah yang lebih taat? Manakah yang lebih taat? Si sulung atau si bungsu? Nah, tentu saja jawabannya adalah si bungsu. Kenapa yang lebih taat ini si bungsu? Mungkin ada yang bilang, "Ibu guru, kenapa yang lebih taat si bungsu?" Padahal si bungsu tadi menolak. Nah, kita kembali lagi ke awal, apakah itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah sebuah kesadaran. Nah, di sini sekalipun si bungsu menolak, tetapi akhirnya ia sadar bahwa membantu orang tua adalah sebuah tugas dan tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh anak. Nah, karena membantu orang tua itu merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab sang anak di rumah. Nah, jadi kesimpulan yang boleh kita ambil pada pembelajaran kita hari ini, tanggung jawab itu dilihat dari perbuatan, bukan hanya dari perkataan. Jadi, kalau anak-anak ingin dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab, kalian harus melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kalian di rumah dengan baik. Jadi itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap setelah ini kalian dapat mengerti apa itu tanggung jawab. Kalian dapat mengatakannya dengan bahasa kalian sendiri yang sederhana, dan kalian dapat belajar untuk melakukan tanggung jawab kalian di rumah dengan baik. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Engkau telah membimbing kami, Engkau telah menyertai kami sepanjang pembelajaran kami. Tuhan Yesus, kiranya apa yang sudah kami pelajari hari ini bisa kami mengerti, bisa kami pahami, agar kami dapat mempraktikkannya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.